Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Arwanti Saragi dengan NIM 070420302025 dari kelas Biologi 1 semester 3. Dibuatnya video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampuh oleh Ibu Nabila Yasmin MPhil. Sejarah kerajaan bercorak Islam di Sumatera. Sejarah masuknya agama Islam ke Sumatera diperkirakan dimulai pada abad ke-7 Masehi. Namun munculnya kerajaan bercorak Islam atau kesultanan di pulau bagian barat Nusantara itu baru terjadi pada abad ke-13 Masehi setelah runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Sebelum memasuki era Islam, wilayah Sumatera berada di kekuasaan kerajaan Sriwijaya yang pernah menjadi salah satu pusat pengajaran agama Buddha terbesar di kawasan Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya yang sempat berpusat di Palembang, Sumatera Selatan menuai keruntuhan pada abad ke-13 terutama setelah diserbu oleh kerajaan Chola dari India Selatan dan kemudian mendapat serangan kerajaan Majapahit pada 1377 Masehi. Penyebaran agama Islam di Sumatera. Penyebaran agama Islam dilakukan oleh para saudagar Arab yang berdagang dari Mesir, Persia atau Iran, Gujarat atau India ke Cina melalui Barus Pansur. Diduga Barus adalah perkampungan Islam tertua di Nusantara yang terletak di ujung barat Pulau Sumatera. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya makam kuno di kompleks pemakaman Mahligai Barus. Di nisan pada makam tersebut tertulis Syekh Rukunuddin yang wafat tahun 672 Masehi. Selain itu, ada pula makam Syekh Usuluddin yang panjangnya kira-kira 7 meter. Selain disebarkan oleh para pedagang, ajaran Islam semakin dikenal di Sumatera berkat syiar yang dilakukan para ulama. Hal inilah yang kemudian menyebabkan munculnya kerajaan-kerajaan bercorak di Sumatera. Kerajaan bercorak Islam di Sumatera. Yang pertama, Kerajaan Perlak. Penguasa pertama Kesultanan Perlak adalah Sultan Alauddin Shah yang memerintah pada 1161 sampai 1186 Masehi. Lokasi Kesultanan Perlak diperkirakan terletak di Peurelak atau yang saat ini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Antara Perlak dan Samudra Pasai ternyata punya hubungan kekerabatan. Sultan Perlak, Makhdum Alaiddin Malik Muhammad Amin Shah II, menikahkan putrinya dengan Sultan pertama Samudra Pasai yakni Sultan Malik As-Saleh. Sultan Perlak yang diketahui adalah Makhdum Alaiddin Malik Abdul Aziz Johan yang berdaulat 1261 sampai 1292 Masehi. Setelah ia wafat, Kerajaan Perlak bersatu dengan Kerajaan Samudra Pasai yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Malik Al-Jahir, putra Sultan Malik As-Saleh. Yang kedua, Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai diperkirakan mulai eksis antara tahun 1270 hingga 1275 Masehi. Terletak sekitar 15 km di sebelah timur Lok Sumawe, Nanggore, Aceh Darussalam. Samudra Pasai ini didirikan oleh Marah Silu yang setelah memeluk Islam berganti nama menjadi Sultan Malik As-Saleh. Pada tahun 1521, Portugis mulai menguasai Samudra Pasai. Namun Samudra Pasai benar-benar runtuh setelah dikuasai Kesultanan Aceh Darussalam yang dibawa pemerintah Sultan Ali Mughayat Shah. Yang ketiga, Kesultanan Aceh Darussalam. Sultan Ali Mughayat Shah atau 1514 sampai 1530 Masehi mendirikan Kesultanan Aceh Darussalam pada awal abad ke-16. Ia menaklukkan beberapa kerajaan lainnya di Aceh termasuk Fedir, Samudra Pasai dan Daya, serta memperluas wilayah hingga perbatasan Minangkabau. Puncak kejayaan Kesultanan Aceh Darussalam ini terjadi pada era Sultan Iskandar Muda atau 1607 sampai 1636 Masehi. Ia berhasil menundukkan daerah-daerah di sepanjang pesisir barat dan timur Aceh serta Johor di semenanjung Malaya. Kesultanan Aceh Darussalam mulai mengalami kemunduran sepeninggal Sultan Iskandar Muda karena tidak memiliki pemimpin yang cakep lagi. Selain itu, terjadi perselisihan berkepanjangan antara golongan teku atau bangsawan dan golongan tengku atau ulama. Yang keempat, Kesultanan Siak Sri Indrapura.
Kesultanan Siak Sri Indrapura didirikan di Riau oleh Raja Kecik yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah atau 1723 sampai 1746 Masehi. Abdul Jalil Rahmat Shah adalah putra dari Sultan Mahmud Shah dari Kesultanan Johor. Kesultanan Siak Sri Indrapura berpindah-pindah. Pada masa era Sultan Ismail atau 1827 sampai 1864 Masehi, pusat kerajaan berada di Siak Sri Indrapura yang kini menjadi ibu kota Kabupaten Siak, Provinsi Riau, hingga sultan terakhir sebelum melebur dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945. Yang kelima, Kesultanan Kampar. Pada abad ke-15 Masehi, raja dari Kesultanan Malaka yakni Sultan Mahmud melarikan diri dari serangan Portugis ke Riau. Sultan Mahmud kemudian membangkitkan Kesultanan Kampar. Kampar ini dikenal sebagai pusat lahirnya ulama-ulama terkemuka, terutama tarekat Naksabandia seperti Maulana Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi dan Syekh Abdul Ghani Batu Basure Kampar. Yang keenam, Kesultanan Indragiri. Kesultanan Indragiri mulai ada sejak akhir abad ke-12 Masehi yang terdikenal dengan Kerajaan Keritang yang terletak di Indragiri Hilir, Riau. Kerajaan Keritang ini menjadi Kesultanan Indragiri pada abad ke-15 Masehi. Pendiri Kesultanan Indragiri adalah Paduka Maulana Sri Sultan Alauddin Iskandar Shah Johan Cirullah Fil Alam yang bergelar Raja Narasingha II. Yang ketujuh, Kerajaan Jambi. Menurut kitab Sila-Sila Keturunan Raja Jambi, Kerajaan Jambi ini didirikan oleh Datuk Paduka Bahalo. Legenda rakyat setempat meyakini bahwa Datuk Bahalo adalah orang Turki yang terdampar di Pulau Berhala. Islam ini berkembang pesat di Jambi pada abad ke-13. Kedatangan POC di Jambi menyebabkan situasi politik di Kerajaan Jambi menjadi tidak stabil. Pengaruh POC ini di Kerajaan Jambi menyebabkan munculnya perlawanan rakyat. Kesultanan Palembang Darussalam. Pemimpin pertama Kesultanan Palembang Darussalam ialah Sultan Abdurrahman Khalifah Al-Mukminin Sayyid Al-Imam atau 1659 sampai 1706 Masehi. Kesultanan Palembang berturut-turut diperintah oleh 11 sultan sejak 1706. Pada 1821, POC atau Belanda menyerang Kesultanan Palembang di bawah pimpinan Jenderal Depuk. Serangan POC tersebut berhasil menghancurkan Kesultanan Palembang. Akibatnya, raja saat itu Sultan Mahmud Badaruddin II ditangkap dan diasingkan ke Ternate. Yang kesembilan, Kesultanan Pangaruyung. Islam masuk ke Minangkabau pada sekitar akhir abad ke-15 Masehi. Wilayah Minangkabau mempunyai seorang raja yang berkedudukan di Pangaruyung. Raja tetap dihormati sebagai lambang negara, meskipun tidak mempunyai kekuasaan, karena kekuasaan ada di tangan Dewan Penghulu atau Dewan Negari. Sejak awal abad ke-19 Masehi, timbul pembaruan Islam di Sumatera Barat yang membawa pengaruh Wahabiyah dan kemudian memunculkan perang Padri, perang antara golongan adat dan golongan agama. Yang ke-10, Kerajaan Aru. Kerajaan Aru ini berdiri pada abad ke-9 Masehi yang semula disebut Aru Besitang. Aru Besitang ini kemudian berkembang menjadi Kerajaan Aru di pesisir timur Sumatera Utara. Kerajaan Aru memiliki sungai yang menjadi jalur utama penyaluran segala hasil alam terutama pertanian yang terletak di antara Sungai Penecitan atau Sungai Deli dan Sungai Buluh Cina. Yang ke-11, Kerajaan Barus. Kerajaan Barus setelah beralih menjadi kerajaan Islam dipimpin oleh Sultan Ibrahim Shah. Barus pertama kali membangun pusat kerajaan di Todang Tuka Pakat. Wilayah Barus terkenal sebagai pusat perdagangan kapur barus dan kemenyan. Kesultanan Barus di Sumatera Utara berakhir setelah diduduki oleh Belanda pada abad ke-19 Masehi. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.